Tapi jauh sebelum itu, bangsa Sumeria kuno udah punya legenda yang mirip banget sama cerita Nabi Nuh. Air mata kebahagiaan Dewara yang jatuh ke tanah inilah yang kemudian berubah menjadi manusia pertama. Tapi bagi nenek moyang kita, air adalah rahimnya universal. Dia ngambil sampel air, lalu dia memperdengarkan kata-kata, musik, atau doa ke air itu. 5 mitos air di bumi yang bikin lo nggak bisa tidur. Lo minum air setiap hari. Lo pikir lo udah kenal banget sama air. Tapi gimana kalau 5 hal yang lo yakinin soal air ternyata cuma hoax? Nah, cairan bening yang mengisi 71% planet kita dan sekitar 65% tubuh kita ini ternyata menyimpan misteri yang jauh lebih dalam, lebih aneh, dan lebih gila dari yang pernah lo bayangin. Dari zaman kuno sampai era TikTok sekarang, manusia itu selalu terobsesi sama yang namanya air. Kita bikin lagu tentang hujan, kita bikin film tentang lautan, dan kita bikin mitos yang umurnya udah ribuan tahun. Nah, di video ini gue akan ngumpulin 5 mitos paling gila tentang air dari seluruh dunia yang bakal bikin lo mempertanyakan realita. Beberapa mungkin pernah lo denger ya, tapi beberapa lainnya bakal bikin lo mikir, seriusan ada yang percaya beginian? Siap-siap nggak bisa tidur dan inilah dia. Kiamat air bah, hukuman universal para dewa. Hampir setiap peradaban kuno di muka bumi punya cerita tentang banjir raksasa yang memusnahkan peradaban. Lo pasti langsung kepikiran kisah tentang Nabi Nuh dan bahteranya, ya kan? Tapi tenang dulu. Ini bukan cuma ada di tradisi agama Samawi aja. Tapi jauh sebelum itu, bangsa Sumeria kuno udah punya legenda yang mirip banget sama cerita Nabi Nuh. Jadi gini, di Sumeria ada seorang raja bernama Ziusudra. Suatu hari, dia diperingatin sama salah satu dewa lainnya yaitu Enki, bahwa dewa-dewa lain tuh udah gerah sama kelakuan manusia dan berencana buat meriset dunia dengan banjir yang super dahsyat. Kalian bisa tebak perintahnya apa? Ya, perintahnya ini sama persis nih. Bro, tolong bangun kapal gede, masukin semua keluarga lo ke sana dan sepasang dari setiap hewan. Familiar bukan? Setelah banjir 7 hari 7 malam itu, Ziusudra dan isi kapalnya selamat. Kemudian dia menjadi manusia abadi. Nah, cerita ini nggak berhenti sampai di situ aja. Di Babilonia ada epos Gilgamesh dengan tokoh bernama Utnapishtim yang juga dapat wangsit serupa. Di mitologi Hindu ada Manu, seorang raja yang diselamatkan oleh Matsya, avatar Dewa Wisnu yang berwujud ikan raksasa dari banjir kosmik. Nah, bahkan sampai ke peradaban Maya di Amerika Tengah, mereka juga punya legenda soal siklus kehancuran dan penciptaan dunia lewat air. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa sebanyak ini peradaban yang bahkan nggak pernah ketemu satu sama lain, tetapi punya cerita yang intinya sama? Coincidence? Kebetulan gitu? Atau emang pernah ada bencana air global yang jadi memori kolektif umat manusia? Nah, para ilmuwan ada yang berteori bahwa ini mungkin terinspirasi dari banjir-banjir lokal dahsyat yang terjadi di akhir zaman es, ketika permukaan laut naik drastis. Tapi tetap aja, kesamaan detailnya adalah perahu, hewan berpasangan, peringatan dari dewa. Itu yang bikin merinding sih, karena mereka mirip semua. Seolah-olah dulu itu belum ada Google Maps, tapi Ziusudra, Nuh, dan Manu udah dapat notifikasi banjir global incoming. Langsung cus bikin kapal, nggak pakai buffering. Dunia yang lahir dari air. Kalau tadi air jadi penghancur, mitos nomor 2 ini justru sebaliknya. Air adalah sumber dari segala kehidupan. Awal mula alam semesta. Banyak banget mitologi kuno yang percaya kalau sebelum ada apa-apa, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, apalagi sebelum ada cicilan KPR, yang ada cuma lautan kosmik tak bertepi. Contoh paling keren datang dari Mesir kuno. Mereka percaya bahwa pada mulanya yang ada hanyalah perairan purba yang gelap, kacau, dan tak berbentuk yang disebut Nu. Dari dalam perairan inilah muncul gundukan tanah pertama. Dan dari gundukan itu lahirlah Dewa Ra, sang dewa matahari. Air mata kebahagiaan Dewara yang jatuh ke tanah inilah yang kemudian berubah menjadi manusia pertama. Jadi menurut mereka, kita semua ini asalnya dari tangisan dewa. Pantes saja hidup kok kadang-kadang melankolis ya. Sudahlah. Konsep ini juga ada di mitologi Hindu, di mana alam semesta dipercaya muncul dari samudra kosmik yang luas. Begitu juga di mitologi Yunani kuno, di mana semua dewa dan kehidupan berasal dari entitas air purba. Coba bayangin, air purba, seperti apa bentuknya? Ini ngasih kita perspektif yang dalam banget soal air. Air bukan cuma zat buat diminum atau buat mandi atau buat nyuci, tapi bagi nenek moyang kita, air adalah rahimnya universal. Air adalah elemen primordial, bahan dasar dari segalanya. Jadi bisa dibilang air tuh kayak wifi-nya alam semesta. Tanpa air nggak ada sinyal kehidupan, buffering terus dari dunia. Dan secara sains pun, kehidupan di bumi memang pertama kali muncul di air. Entah gimana orang-orang zaman dulu udah punya firasat soal ini. Gimana? Udah mulai tercerahkan atau malah makin pusing nih kepala? Kalau lo suka konten yang bongkar-bongkar mitos kayak gini, coba deh bantu gua dengan klik tombol like di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe biar lo jadi orang pertama yang tahu fakta-fakta keren lainnya yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, gue lanjut ya. Air punya ingatan dan perasaan.
Ide ini dipopulerkan oleh seorang peneliti Jepang bernama Masaru Emoto. Eksperimennya jadi viral banget. Dia ngambil sampel air, lalu dia memperdengarkan kata-kata, musik, atau doa ke air itu. Sebagian air dimaki-maki, dikasih kata-kata yang negatif lah. Sebagian lagi dipuji-puji, didoakan, dan diperdengarkan musik klasik. Setelah itu, airnya dibekukan. Dan kristal es yang terbentuk difoto di bawah mikroskop. Dan hasilnya menurut Emoto gila banget. Air yang mendengar hal-hal positif akan membentuk kristal salju yang super indah, simetris, dan kompleks. Sementara itu, air yang diberikan kata-kata yang negatif, kristalnya menjadi jelek, ambyar, dan gak berbentuk sama sekali. Dari sini muncul klaim bahwa air itu bisa mengingat informasi, getaran, dan emosi yang ada di sekitarnya. Nah, komunitas ilmiah tentu saja mayoritas menolak ini karena ini eksperimennya dianggap nggak memenuhi standar ilmiah yang ketat dan hasilnya sulit direplikasi. Tapi, ide ini terlanjur menyebar kemana-mana dan nyantol di kepala banyak orang. Kenapa? Karena ini ngasih pembenaran ke ide-ide kuno tentang air suci. Kalau air bisa mengingat doa, berarti air dari tempat suci bisa jadi benar-benar menyimpan energi baik. Kalau air bisa merespon emosi, kalian bisa bayangin nggak dampaknya ke tubuh kita yang sebagian besar terdiri dari air? Apa jangan-jangan overthinking yang kita alami setiap malam itu sebenarnya bikin air dalam tubuh kita jadi keruh, jadi berantakan gitu? Gila kan kalau dipikirin? Mitos 4, air ajaib penyembuh segala penyakit. Nyambung dari mitos sebelumnya, sekarang kita bahas mitos nomor 4, yaitu keberadaan sumber air ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan bahkan memberikan keabadian. Ini adalah salah satu mitos paling universal yang ada hampir di semua budaya. Di barat kita kenal legenda Fountain of Youth atau air mancur awet muda yang konon dicari-cari oleh penjelajah Spanyol Ponce de Leon. Siapapun yang minum dari air mancur ini katanya bakal langsung jadi muda lagi. Dan di Prancis ada mata air Lourdes yang tepatnya dikunjungi jutaan peziarah setiap tahun karena airnya dipercaya punya kekuatan penyembuhan ajaib setelah penampakan Bunda Maria di sana. Di timur, kita punya Sungai Gangga di India. Ya, Sungai Gangga, yang dianggap suci oleh umat Hindu. Mereka percaya mandi di sungai ini bisa membersihkan dosa-dosa dan menyembuhkan penyakit. Dan tentu saja, ada air Zam-Zam di Mekah yang punya sejarah ajaib kemunculannya di tengah padang pasir dan dipercaya oleh umat Muslim punya banyak khasiat penyembuhan atas izin Tuhan. Dari sudut pandang sains, beberapa air suci ini memang mengalir dari sumber mata air alami yang kaya akan mineral-mineral tertentu, yang mungkin punya sedikit efek positif bagi kesehatan. Tapi kekuatan penyembuhan yang ajaib lebih banyak dikaitkan dengan efek placebo. Keyakinan kuat dari si peminumnya bahwa air itu akan menyembuhkan mereka. Nah, kekuatan pikiran dan iman ini bisa punya dampak luar biasa pada tubuh kita. Mitos 5, pusaran air toilet yang melawan dunia. Oke, setelah berkelana di dunia spiritual dan magis, mitos kelima kita bakal balik lagi ke ranah sains, atau lebih tepatnya pseudoscience. Ini adalah mitos yang mungkin pernah lo lihat di film atau bahkan jadi bahan tipuan turis. Mitos nomor 5 ini adalah air wastafel atau toilet berputar ke arah yang berlawanan di belahan bumi utara dan selatan gara-gara efek Coriolis. Katanya nih ya, di belahan bumi utara kayak Eropa, kayak Amerika, air bakal berputar berlawanan arah jarum jam. Sementara di belahan bumi selatan kayak Australia, Brazil, dan lain sebagainya, air bakal berputar searah jarum jam. Dan kalau kalian ada di garis khatulistiwa, airnya bakal turun lurus tanpa berputar sama sekali. Keren ya kedengerannya ya? Ilmiah banget gitu. Tapi faktanya ini 100% mitos. Efek Coriolis itu nyata, itu adalah gaya semu akibat rotasi bumi yang memang membelokkan objek bergerak dalam skala super besar. Kayak pola angin, arus laut. Tapi buat volume air sekecil wastafel atau toilet, come on man. Efeknya itu bisa dibilang 0,000,0. Coba lo bayangin. Terlalu lemah buat bisa dilihat mata telanjang. Terus apa yang nentuin arah putaran air di wastafel lo? Jawabannya jauh lebih simpel dan gak sekeren itu bro. Ya bentuk wastafelnya gitu. Arah air masuk dari keran dan gangguan-gangguan kecil lainnya itu yang membuat putarannya itu ke arah kiri atau ke arah kanan. Para penipu di daerah wisata Khatulistiwa sering banget pakai trik ini buat ngibulin turis. Mereka nuang airnya dengan cara tertentu biar kelihatan berputar beda arah di sisi utara dan selatan garis. Jadi lain kali kalau ada yang coba ngejelasin mitos ini ke lo bisa jawab dengan sangat keren ya. Itu adalah mitos bro. Efek Coriolis itu nggak seiseng itu ngurusin putaran air toilet. Kecuali dia cebok. Jadi dari cerita kiamat air bah yang mendunia, alam semesta yang lahir dari lautan kosmik, air yang katanya bisa mengingat, terus sumber mata air penyembuh sampai ke pusaran air toilet yang ternyata hoax, kita bisa lihat kalau dunia air itu jauh lebih rumit, lebih misterius dan menarik dari yang kita kira. Air bukan cuma sekedar molekul H2O yang kita pelajari di sekolah. Air adalah kanvas bagi imajinasi manusia, sumber ketakutan dan sumber harapan terbesar kita selama ribuan tahun. Sains terus berkembang, dan apa yang kita anggap benar hari
hari ini, bisa jadi itu adalah mitos di kemudian hari. Tapi yang pasti, setelah tahu semua ini, mungkin kalian bakal ngelihat segelas air putih di meja itu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Menurut kalian, mitos mana yang paling mengejutkan dan bikin kalian nggak bisa tidur malam ini? Atau kepikiran terus gitu tiap hari? Atau jangan-jangan kalian punya mitos lain tentang air yang belum gue sebutin? Langsung aja tumpahin semua di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget denger cerita dari versi kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar kalian bisa terus bongkar misteri-misteri lain di alam semesta ini bersama gua. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.